Untuk yang pertama yaitu ada A, pengertian agama. Nah, agama yang ada di Indonesia yaitu ada 5, yaitu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, di sini saya akan perjelas yaitu satu persatu, yaitu yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam adalah yaitu berasal dari bahasa Arab yang berkata salima, mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri masuk ke dalam kedamaian. Kata aslama itulah yang menjadi kata Islam, yang mengandung arti segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh, dan taat disebut sebagai orang muslim. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah SWT. Nah, untuk yang kedua yaitu agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab suci mereka adalah kitab. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah agama Hindu. Agama sebagai pengetahuan kerohanian yang menyangkut soal-soal rohani yang bersifat gaib dan metafisika. Secara etimologinya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a dan gam. A berarti tidak dan gam berarti pergi atau bergerak. Nah, jadi kata agama berarti suatu yang tidak pergi atau bergerak dan bersifat langgeng. Hindu yang dimaksud memiliki sifat langgeng, kekal, abadi, dan tidak berubah-ubah. Hanya Hyang Widi Wasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula ajaran-ajaran yang diwahyukannya adalah kebenaran abadi yang berlaku selalu di mana saja dan kapan saja. Dari pengertian itulah maka agama adalah merupakan kebenaran abadi yang mencakup seluruh kehidupan manusia yang diwahyukan oleh Hyang Widi Wasa melalui para maharesi dengan tujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai kesempurnaan hidup yang berupa kebahagiaan yang maha tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha adalah sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, berarti yang telah sadar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah agama Konghucu. Agama Konghucu atau bisa dibunyikan dengan Kongfuzu ya, dikaitkan dengan nama pendiri agama yaitu Kongfuze pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Ada yang menilai bahwa ajaran Kongfuze bukanlah suatu agama, melainkan hanyalah ajaran tentang nilai-nilai etika saja. Karena Kongfuzu sendiri menghindarkan diri untuk berbicara tentang alam gaib. Akan tetapi ajaran Kongfuzu mengenal pengakuan terhadap kodrat Maha Agung serta mempercayai pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Juga mengajarkan tata tertib kebaktian. Dalam Konghucu istilah Tuhan disebut dengan Tian dan bukan Allah seperti yang terdapat dalam agama Kristen dan Islam. Itu istilah ya Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan Tian atau Sangti. Banyak diulas dalam kitab-kitab agama Konghucu. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Sejarah perkumpulan agama di Indonesia. Sejarah agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam.
Mayoritas Muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, persentase penganutnya tidak sebesar di kawasan barat. Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks dengan mencerminkan keanekaragaman dan kesempurnaan tersebut ke dalam kultur pada abad ke-12. Sebagian besar pedagang orang Islam dari India tiba di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami kemunduran di mana banyak pengikutnya berpindah agama ke Islam. Yang kedua, sejarah agama Kristen. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7 di Sumatera Utara. Fakta ini ditegaskan kembali oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjosuprapto. Untuk mengerti fakta ini perlulah penelitian dan rentetan berita dan kesaksian yang tersebar dalam jangka waktu yang tepat, yang lebih luas. Berita tersebut dapat dibaca dengan sejarah kuno karangan seorang ahli sejarah Syekh Abdul Salih Al-Armini yang menulis buku daftar berita-berita tentang gereja dan pertapaan dari provinsi Mesir dan tanah-tanah yang di luarnya. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Pada sekitar abad ke-16, kebijakan Fox yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat pada abad ke-20 yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di wilayah barat, Papua, dan lebih sedikit di Kepulauan Sunda pada tahun 1965. Ketika terjadi perebutan kekuasaan, orang-orang tidak beragama dianggap sebagai orang-orang yang tidak bertuhan dan karenanya tidak mendapatkan hak-haknya yang penuh sebagai warga negara. Sebagai hasilnya, Protestan mengalami suatu pertumbuhan anggota. Yang ketiga, sejarah agama Hindu. Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi, bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha, yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu Buddha seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Candi Prambanan adalah kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit, semasa dinasti Sanjaya. Kerajaan ini hidup hingga abad ke-16 Masehi ketika kerajaan Islam mulai berkembang. Periode ini dikenal dengan periode Hindu Indonesia, bertahan selama 16 abad penuh. Keempat, sejarah agama Buddha. Buddha merupakan agama tertua di Indonesia. Tiba pada sekitar abad ke-6 Masehi. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya, dan Mataram. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui jalur sutra antara India dan Indonesia. Sejumlah warisan dapat ditemukan di Indonesia, mencakup Candi Borobudur di Magelang dan patung atau prasasti dari sejarah kerajaan Buddha yang lebih awal. Yang kelima, sejarah agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Cina daratan dan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ke-3 Masehi, orang Tionghoa tiba di Kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Konghucu lebih menitikberatkan pada kepercayaan dan praktik yang individual, lepas daripada kode etik. Melakukannya bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik.
atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Di era 1900-an, pemeluk Konghucu membentuk suatu organisasi disebut Tionghoa Weikuan di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta. C. Konsep ibadah dan hubungan antar umat beragama. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran agama Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong atau ta'awun dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia yaitu 1. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut agama lainnya. 2. Kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu 1. Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. 2. Rasa toleransi bisa berbentuk dalam macam-macam hal, misalnya perizinan pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah tidak saling mengejek dan mengganggu umat lainnya, atau memberi waktu pada umat lain untuk beribadah bila memang sudah waktunya. 3. Selalu siap membantu sesama. Jangan melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Yang D yaitu sikap, etika, dan toleransi beragama. Dalam mengaplikasikan sikap dalam beragama, yaitu ada 5 jenis menurut Komarudin Hidayat, yaitu yang pertama, eksklusivisme. Sikap eksklusivisme akan melahirkan pandangan yang menurut dia agamanya dia yang lebih baik dan yang paling benar. Oleh karena itu, menurut dia juga agama selain agamanya dia itu adalah sesat. Nah, itu yang disebut eksklusivisme. Nah, yang kedua yaitu inklusivisme. Nah, sifat inklusivisme berpandangan bahwa di luar agamanya, agama yang dipeluknya itu benar, terdapat kebenaran. Namun, meskipun tidak seutuh dan sempurna agama yang dianutnya. Jadi, yang dimaksud di sini yaitu agama selain agama yang dia peluk itu benar, dan agama orang lain itu terdapat kebenaran meskipun tidak seutuhnya sempurna yang dianut agamanya. Nah, yang ketiga yaitu pluralisme atau paralelisme. Menurut Komarudin Hidayat, sikap pluralisme lebih moderat dan sikapnya inklusivisme. Nah, sikap pluralisme lebih moderat dan sikap inklusivisme atau bahkan dari eksklusivisme. Ia berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya
yang masing-masing berdiri sejajar. Nah, di lingkungan Islam, tafsir Islam pluralisme merupakan pengembangan secara lebih liberal dari Islam inklusi. Nah, yang keempat yaitu eklektivisme. Eklektivisme merupakan suatu sikap keberagaman yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya, sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik yang bersifat eklektik. Nah, yang kelima yaitu universalisme yang beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja karena faktor historis dan antropologis, agama lalu tampil dalam format plural. Dan yang kedua yaitu kan tadi sudah diterangkan di sikap beragama. Jadi yang kedua yaitu etika dalam beragama. Membangun etika kehidupan beragama ada 5 aspek penting yang untuk pembangunan agama. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, jadi antar umat beragama itu harus rukun dan saling rukun itu dah. Dan yang kedua yaitu peran serta umat beragama dan kehidupan sosial ekonomi. Untuk yang ketiga yaitu terpenuhi sarana prasarana keagamaan. Nah, jadi ada masjid, ada gereja, ada candi dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu pendidikan agama. Dan yang terakhir yaitu penerangan dakwah agama. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu toleransi beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat ditunjukkan melalui 3 hal. Untuk yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati ajaran masing-masing agama. Nah, jadi saling menghormati. Jika ada hari raya untuk Islam, agama lain pun juga harus menghormati agama Islam. Nah, dan juga sebaliknya. Untuk yang kedua yaitu menghormati atau tidak melecehkan simbol-simbol maupun kitab suci masing-masing agama. Nah, jadi semua agama yang ada di Indonesia memiliki kitabnya masing-masing. Nah, di situ kita harus saling menghormati dan tidak saling mengejek meskipun beda kitab. Dan yang terakhir yaitu tidak mengotori atau merusak tempat ibadah agama orang lain, serta ikut menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan keagamaan di masyarakat di lingkungan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.